Raden Ahmad rahmatullah atau dikenal dengan Mbah Sunan Ampel adalah merupakan wali songo periode kedua, di mana pada periode ke-1 yang dikutip dari buku kisah Wali Songo yang disusun oleh Asnan Wahyudi, Abu Khalid MA, karya Ilmu Surabaya, menyebutkan Wali Songo periode 1 yaitu pada tahun 808 Hijriah atau dikenal dengan 1404 Masehi. Para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah meliputi Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrabi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Syekh Subakir. Dan pada periode yang kedua, di mana masuklah 3 orang wali yang menggantikan wali yang sudah meninggal dunia, di mana 3 wali itu diantaranya adalah Raden Ahmad rahmatullah, Said Ja'far Shadiq, dan Syarif Hidayatullah. Raden Ahmad rahmatullah atau dikenal dengan Mbah Sunan Ampel adalah merupakan cucu dari Raja Cempa. Ayahnya bernama Ibrahim Asmarakanti yang kawin dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Condrowulan. Adik dari Dewi Condrowulan bernama Dewi Anarawati atau Dewi Rawati, diperistri oleh Raja Brawijaya Majapahit. Konon perkawinan antara Raja Majapahit dan putri Rawati tersebut ini atas skenario para wali. Tujuannya agar Raja Majapahit itu mau masuk agama Islam, atau setidaknya memberikan kelonggaran agar Islam berkembang dan tersiar di Majapahit. Setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419, para wali berpikir untuk mencari penggantinya. Atas usul Syekh Maulana Ishaq, maka didatangkanlah Raden Ahmad rahmatullah dari Cempa, yaitu ke Pulau Jawa. Mula-mula Raden Ahmad rahmatullah Sunan Ampel tersebut langsung menuju istana Majapahit karena Ratu Dwarawati tersebut adalah merupakan bibinya sendiri. Raden Ahmad rahmatullah selama tinggal di Majapahit mencoba mengajak Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Tetapi Raja Majapahit itu tidak bersedia. Sang Prabu berniat menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Meski demikian, Prabu Brawijaya tidak menghalang-halangi rakyat dan keluarga kerajaan masuk agama Islam. Sang Prabu bahkan menghadiahkan sebuah tempat yang terletak di desa Ampel Denta kepada Raden Ahmad rahmatullah sebagai pusat pendidikan agama Islam. Prabu Brawijaya sendiri merasa senang dan suka kepada Raden Ahmad rahmatullah karena tutur bahasanya, pribadinya, sifat dan sikap serta perilakunya lemah lembut. Raden Ahmad rahmatullah kemudian disuruh memilih
sekian banyak putri Mojopahit untuk dijadikan istrinya. Akhirnya Raden Ahmad rahmatullah memilih Dewi Condrowati sebagai istrinya. Dengan demikian Raden Ahmad rahmatullah itu menjadi menantu Raja Majapahit dan termasuk salah seorang Pangeran Mojopahit. Itu sebabnya beliau disebut Raden. Di Ampel Denta, beliau membuka pesantren banyak, di mana banyak di antara putra-putri adipati dan bangsawan Mojopahit yang belajar kepada beliau. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal ialah Raden Patah, Raden Bathara atau disebut dengan Adipati Ponorogo yang pertama. Demikian juga Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, dan Mbah Soleh, Mbah Son Haji, dan lain-lainnya. Semua itu adalah murid-murid Mbah Sunan Ampel, mempunyai karomah dan banyak yang menjadi wali. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478, dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel. Hampir tiap hari makam beliau banyak diziarahi orang. Bahkan pada malam hari masih banyak juga orang-orang yang berziarah ke makam beliau, terutama pada malam Jumat Legi. Ada satu keanehan di sana. Kalau Anda menimba air di daerah Surabaya, kebanyakan air itu rasanya asin dan anyir. Tetapi tidak dengan halnya air sumur yang ada di Masjid Sunan Ampel. Air tersebut rasanya segar dan konon bila diminum dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu konon ceritanya seperti itu. Sunan Ampel mempunyai dua orang istri, yaitu Dewi Condrowati dan Nyai Karimah. Dengan Dewi Condrowati beliau mempunyai keturunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sayyidati Syariah, yaitu menjadi istri Sunan Kudus. Sayyidati Mutmainnah menjadi istri Sunan Gunung Jati. Sayyidati Khopsah menjadi istri Sunan Kalijogo. Raden Makdum Ibrahim yang disebut dengan Sunan Bonang. Raden Qasim Sunan Derajat Sedayu. Dengan istri keduanya yaitu Nyai Karimah, beliau dikaruniai dua orang putri, yaitu Dewi Murtasiah, di mana Dewi Murtasiah ini menjadi istri Sunan Giri, dan Dewi Murtasimah, dan dia menjadi istri Raden Fatah. Salah satu di antara murid Sunan Ampel yaitu Mbah Soleh. Mbah Soleh memiliki keistimewaan di mana sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita bualan, bukan juga dongeng, melainkan ada bukti nyata. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan satu orang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya, Mbah Soleh adalah tukang sapu masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid
sangatlah bersih sekali, sehingga orang yang sujud di masjid tanpa sajadah pun tidak merasa ada debu di sana. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu nyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu pun lantainya menjadi kotor. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup, tentunya masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada heran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dahulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Mbah Sunan Ampel seperti dulu. Seandainya masih ada Mbah Soleh, niscaya Ampel ini lantainya akan sangat bersih. Mbah Soleh pun saat itu hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh pun meninggal dunia. Sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur. Jika Anda sempat berziarah ke makam Sunan Ampel, jangan lupa untuk berdoa di depan makam Mbah Soleh. Salah satu juga dari murid Mbah Sunan Ampel yaitu Mbah Son Haji. Mbah Son Haji ini sering disebut dengan julukan Mbah Bolong. Ini bukan gelar kosong, akan sekedar sebuah olok-olokan, tapi beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karamah luar biasa. Kisahnya, pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Mbah Son Haji ini yang ditugasi mengatur letak pengimamannya. Mbah Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Dia berpikir jangan sampai letak pengimaman itu tidak menghadap ke arah kiblat persis. Tapi setelah bangunan itu jadi banyak orang yang meragukannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini menghadap kiblat, kata beberapa orang. Demikian yang ditanyakan beberapa orang yang meragukan apa yang dilakukan oleh Mbah Son Haji. Mbah Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat. Lalu berkata, lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum. Maka orang-orang tersebut segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji. Dan ternyata apa yang terjadi? Di dalam lubang tersebut mereka dapat melihat Ka'bah yang di Mekah. Orang-orang pun pada kagum, terkejut dan takjub semuanya. Sejak itu mereka tidak berani menganggap remeh pada Mbah Son Haji. Dan Mbah Son Haji kemudian mendapat julukan Mbah Bolong karena saat melobangi dinding
masjid bagian barat. Lubang tersebut tembus bolong hingga sampai dapat melihat Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah. Makam Balson Haji atau Mbah Bolong itu terletak di muka Masjid Agung Sunan Ampel.